Mana pinaton akahat mo is kait mo to kait ma'am kait ne. Maingat. Dili na tuwa kinum ini ne. Tuameno. Bisoy mo na no 2M man yo at fafit ne. Nisin. Uner to kukleklew ko ta tulf kuk ne. Lekleo. Hemitia pa main pasoy in piot in leta ini ayanam ne. Inaw. San matomat mato kait mo is kait ma'am kait ne. Maingat. Ablasat on iyat ubhayat ne. Ohin. Heno toy natahinet non anat ne. Tahin. In kapep nat on may in ka saunat ne. Amen. Yo manapinat no ne. Asal-usul lahirnya kota Soe mengisahkan bahwa pada zaman sebelum nama kota Soe diresmikan tahun 1920, pada tahun 1905 saat survei wilayah tentara kolonial Hindia Belanda di kampung tradisional Huemneo, kota Soe terus mengalami perkembangan dari kampung tradisional hingga jadi kota modern tahun 1920, resmi jadi ibu kota Praja Baru. Nama Soe sendiri berasal dari bahasa Timur Uap Meto yang berarti timba atau menimba. Bermula dari patroli atau survei wilayah, seorang tentara kolonial yang bertemu dengan seorang perempuan pribumi yang sedang menimbah air di mata air atau sumber air Oenakan atau Oenaen yang kemudian disebut Oebesi atau kepala air karena kemudian sumber air ini digunakan mesin pipa. Tentara kolonial ini menanyakan tentang apa nama tempat ini, namun karena perbedaan bahasa dan dialog, sehingga perempuan pribumi ini menjawab bahwa saya sedang menimbah air atau Soe Oe dengan menggunakan bahasa Timur Uap Meto, yakni Au Soe Oe. Yang ditangkap oleh tentara kolonial ini adalah kata Soe Huemneo. Karena tak cermat menangkap tutur kata wanita itu, si tentara hanya mengingat kata Soe dalam lamat ingatannya. Ia mengira Soe merupakan nama tempat itu. Kemudian tentara kolonial ini melaporkan kepada pemimpinnya di Tangsi Noetoko, ibu kota Afdelingot, Medan Timur, bahwa nama tempat yang ia kunjungi itu bernama Soe. Semenjak itu nama kota Soe bermula hingga diresmikan tahun 1920. Ahun pa. Hepa. Excuse me. What is the name of this place? Au Soe Oe pa.
Bubu. Umek Bubu atau rumah bulat merupakan suatu konstruksi bangunan yang berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat tinggal suatu keluarga. Sehingga Umek Bubu atau rumah bulat merupakan pusat kehidupan kekerabatan suatu kaum keluarga. Dalam masyarakat tradisional etnik Atoni Pahmeto di timur, fungsi Umek Bubu itu sebagai rumah perempuan, di mana semua aktivitas kehidupan sehari-hari kaum perempuan berada di sekitarnya, baik memasak, tidur, makan, melahirkan, menenun, menganyam, mendidik anak-anak, menerima tamu, dan juga sebagai tempat atau lumbung menyimpan dan mengawetkan segala bahan makanan hasil panen dari kebun atau ladang yang berupa jagung, padi, kacang-kacangan, serta segala peralatan lainnya. Bisa Alkitab mampah. Lekoen. Bahasa Dawan merupakan bahasa yang digunakan hampir di seluruh daratan timur. Bahasa Dawan sering disebut Uap Meto oleh masyarakat penuturnya. Masyarakat penutur bahasa Dawan dikenal sebagai Atoin Meto. Kata Atoin Meto berasal dari kata Atoin yang berarti laki-laki, orang, dan manusia. Sedangkan Meto berarti kering, maka Atoin Meto dapat diartikan sebagai orang-orang dari tanah yang kering. Penutur bahasa Dawan terbesar hampir di seluruh wilayah Pulau Timur. Bahasa Dawan memiliki bahasa-bahasa kias, ungkapan atau idiom dengan kekayaan makna yang sangat beragam. Meski demikian, dialek bahasa Dawan di beberapa daerah berbeda dengan daerah lain. Bahasa Dawan memiliki 10 dialek, yaitu Molo, Amanatun, Amanuban, Amarasi, Amfoang, Biboki, Miomalfo, Manlea, Kupang, dan Manulai. Bahasa Dawan yang digunakan masyarakat Timur Tengah Selatan atau TTS memiliki 3 dialek yang digunakan baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Kato bisa Alkitab mampah. Lekoen. Secara umum, makan siri pinang merupakan tradisi yang diwarisi oleh komunitas suku Atoni Pahmeto di Timur Barat dan sebagian di Timor Leste. Tradisi makan siri pinang dapat dijumpai dalam seluruh aktivitas masyarakat, baik dalam aktivitas keseharian maupun aktivitas formal. Tradisi ini pun menjadi pembuka percakapan, baik percakapan biasa antar warga masyarakat maupun dalam percakapan lintas suku, golongan, dan agama. Lek, wanita pausin nai. Ahoy. Jagung bose memiliki arti jagung yang dilunakan. Jagung bose biasa disebut etufai sulur atau nasi yang ditumbuk. Nama tersebut serupa dengan cara membuatnya, yakni jagung ditumbuk menggunakan antan atau alu dan lesung untuk mengeluarkan kulit arinya. Jagung bose ini adalah salah satu makanan khas yang ada di Timur Tengah Selatan. Timor Tengah Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terkenal akan kain tenun ikatnya yang cantik. Kabupaten Timor Tengah Selatan ternyata bukan saja memiliki potensi wisata alam yang indah, tetapi juga memiliki beragam motif tenun yang indah dari berbagai kecamatan dan desa. Timor Tengah Selatan memiliki 3 suku besar dan asli yang masing-masing mempunyai corak dan motif yang khas.
Suku tersebut yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo. Selain itu, motif tenun tersebut juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan manik-manik seperti tas, kotak sirih, tas HP, dan dompet. Kelebihan kain tenun khas Timur Tengah Selatan ada pada penggunaan bahan yang masih sangat alami. Bahan kain yang digunakan diambil langsung dari pohon kapas untuk kemudian diolah menjadi benang menggunakan alat-alat tradisional khas Timur Tengah Selatan.